gimana caranya dengan kerja keras biar orang juga biar mengingatnya oke, boleh itu tetap seksi tetapi hey saya punya sesuatu juga Happy gitu punya loh. sisi lain yang bisa dia tawarkan. Mungkin salah satunya kita tunggu 5 tahun mendatang dia akan menjadi salah satu anggota DPR kali ya. Enggak juga sih. Gitu, ya. Oke, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi sama Happy, tapi habis ini kita juga akan kedatangan salah seorang fotografer profesional, fotografer senior, tapi kami ingatkan juga pemirsa jangan lupa lagi untuk mengirimkan Persada ini, manusia langka iya. Iya. Karena dia mendedikasikan hidupnya hanya untuk menulis, terus hanya sebagian kecil kayak kita gitu orang Indonesia yang appreciate dengan hasil karyanya dia gitu. Jadi aku dari dulu pengen tahu siapa sih ini yang nulis karena kan waktu pas zaman SMA susah untuk pengen tahu dia secara detail gitu. Nah udah ada kesempatan Emang sekarang. pertama kali baca bukunya Pak Pram ini apa SMA? SMA mau kuliah lah. Waktu itu nggak sengaja atau emang dikasih tahu orang nih Pi? Mana kudu maca buku iya. Anda kamu harus baca buku ini maksudnya gitu loh pemirsa. Dulu kan waktu itu lagi mau reformasi ya. Terus pokoknya kayaknya keren banget gitu kalau baca-baca bukunya dia dari fotokopian dari satu teman ke teman yang lain gitu. Gak nyangka ya. Happy Salma belinya bukan asli fotokopian. Dulu kan belum ada. Oh iya dulu belum iya. Terus udah gitu. Fotokopian apa stensilan? Ya begitu. Enggak. Ya terus. Terus udah gitu, terus pas baca bukunya tapi cuman selewat gila nih orang dahsyat banget ya bisa maksudnya detail banget kalau menceritakan sesuatu bisa sampai membentuk karakter seseorang untuk gimana kayaknya mengena hidup banget terus kayaknya membaca karya dia tuh kayak udah merasuk bener gitu kayaknya mendarah daging najis nggak gitu juga mendidih pusing batuk-batuk gila gitu. Nah ketika kamu akhirnya bisa bertemu dengan Pak Pram gara-garanya gini jadi saya punya teman kayak ya adalah teman-teman olahraga gitu terus dia itu orang Kanada satu lagi orang Filipina dan mereka itu malah lebih appreciate lebih mengena gitu. Hep tau nggak kamu pakai bahasa Inggris ya gaya appreciate you know ya begitu lah gitu. Jadi dia itu dibilang Hep kamu tau nggak sih ada seorang penulis yang hebat banget namanya Pramudia. So aku pikir oh iya dia tuh orang yang hebat banget loh Hep. Saya tuh dulu pernah ketemu dia gini terus aku pikir gila ya dia aja bisa kayak begitu sangat mengagumi terus gue tuh yang kayak mendadak tuh yang malu sendiri gila ya. Kok gue sangat tidak menghargai hasil karyanya dia dari situ mulai tambah jatuh cinta sampai akhirnya bisa ketemu beliau karena happy banget jadinya. Happy banget basically you know jadi sebelum diledek jadi makanya pas bisa ketemu dia akhirnya usaha ya karena jujur aja gue tuh jarang gemeteran nggak waktu ketemu dia pertama kali? Sebenarnya menangis mungkin ya karena maksudnya gue Happy pribadi tuh jarang kagum dengan seseorang tapi maksudnya dia tuh bukan cuma karyanya tapi pribadinya aja waduh luar biasa ya. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Pramudia Anantatur juga. Dan ini soal ini nih totalitas seorang Happy di seni peran. Gue dengar sekarang Happy sedang ingin membuat sebuah sinetron di mana jadi kenek, bener? Iya. Ya rapat 18 tarik. Nah, itu dia. Itu surveinya gimana Pi? Katanya kamu sampai naik bus setiap hari naik bus ke tempat ini terus ikut lagi. Terus udah berapa supir bus yang kamu pacarin sekarang? Ada lah, Kang Joko sama Kang Maman. Ya tapi emang sampai begitu researchnya? Oh gini, orang kan suka underestimate ya, suka ngejudge sinetron itu. Wah kayaknya kacangan gitu, padahal kan mereka itu adalah orang-orang yang hebat, bekerja keras gitu untuk bisa untuk dengan apa konsisten dengan waktu yang lama dengan episode yang beratus-ratus 50 untuk menghasilkan suatu hal yang bagus itu kan luar biasa banget. Jadi aku pikir kita juga kerja keras, orang suka nggak realize gitu dengan itu. Jadi aku pikir jangan setengah-setengah mumpung ada kesempatan. Ada waktunya ya udahlah sedikit banyak agak observasi. Kamu jadi total. Tadi apa aja istilah yang udah kamu hafalin? Rapat apa? Goyang kiri tarik. Kalau ada orang yang mau berhenti, sewa kiri itu. Kalau misalnya semua bis ya dikenakin sama orang seperti Happy, kayaknya kita nggak perlu pakai mobil pribadi lagi ya, harus naik bis semua. Nah, pemirsa satu lagi saya mau kasih tahu informasi bahwa kalau saya ngobrol sama Happy di belakang, Happy ini merupakan orang yang punya wawasan cukup luas, ya kan? Diajak ngomong apa aja bisa. Secara bacaannya juga luar biasa ya karya-karya dari Pak Pram.
Nah tapi kebanyakan orang hanya melihat Happy dari luarnya aja gitu, seorang cewek wanita yang seksi, yang cantik gitu seperti saya, biasa gitu deh. ya. Nah, Pi, lo sendiri ngerasanya gimana, Pi? Agak terkungkung dan terjebak nggak sih? Padahal lo kan sebenarnya bisa mengeluarkan banyak hal gitu loh, bisa susah nggak akhirnya lo nunjukin bahwa gue tuh punya wawasan gitu, tapi orang ngeliatnya ke situ lagi Iya. gitu. Ketawa kenceng bener. Ke situ lagi ini yang mana emang? Sebenarnya awalnya iya. Dulu waktu pas ibaratnya dulu kan gue sebelum kerja di dunia persinetronan dan segala macam dulu sempat ngajar kayak guru TK, kerja kantoran biasa. Ngajar Terus SMP juga katanya? enggak, TK? ya ada teman-teman bantuin SLTP terbuka kayak gitu. Terus akhirnya kecebur keterusan. Nah dulu kan nggak ngerti ya. Dan dulu tuh pasti nggak jauh tawaran perannya tuh cewek penggoda, cewek jahat. Terus pokoknya yang sweet. Yang gitulah, kayak pelacur apa yang gitu-gitu. Kayaknya selalu yang identiknya ke sana iya, gitu. Terus akhirnya dulu kan karena nggak ngerti akhirnya oke terjun terus lama-lama Nah, sekarang kok gimana? kesini terus gitu. Ya akhirnya susah payah juga tuh, tapi akhirnya dengan positive thinking mikirnya ya udahlah itu adalah anugerah. Maksudnya dengan itu gimana caranya dengan kerja keras biar orang juga biar mengingatnya oke, boleh itu tetap seksi tetapi hey saya punya sesuatu juga Happy gitu punya loh. sisi lain yang bisa dia tawarkan. Mungkin salah satunya kita tunggu 5 tahun mendatang dia akan menjadi salah satu anggota DPR kali. Enggak juga sih. Gitu, ya. Oke, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi sama Happy, tapi habis ini kita juga akan kedatangan salah seorang fotografer profesional, fotografer senior, tapi kami ingatkan juga pemirsa jangan lupa lagi untuk mengirimkan SMS ke 6288. Kedua dia adalah Mas Andreas Darwis Triadi. Ada kumisnya di dalam dadaku. Oh, ada kumisnya. Halo. Mas Darwis Triadi. Apa kabar? Sehat-sehat. Kalau ketemu Mas Darwin bawaannya pengen pose. Lagi Mas Darwis. Ya, dan pemirsa di rumah juga penonton di studio, di belakang saya ini ada satu layar besar ya dengan gambar gedung-gedung di Jakarta. Sangat bagus sekali, hidup sekali. Ini adalah karya dari Mas Darwis. Oh iya. Sekali bahwa Tim saya. Jadi bukannya sendiri. ada tanda tangannya with love dari Triadi di situ. Mas, ini Iya. ngomong-ngomong soal fotografi dan sebagainya ya. Pengen tahu deh apa sih yang membuat Mas Darwis itu akhirnya kan dulu asalnya nih Mas Darwis ini pilot loh. Hah? Iya mas, kok nggak Gila. pernah cerita? Dan pilot dengan pesawat paling banyak penumpang dan perempuan penumpang. Terus pilotnya kumisnya nggak nahan dong. Akhirnya bisa jadi ini apa namanya fotografer. Fotografer. Triggernya apa mas? Ya. Kan ketika bawa pesawat lihat tuh bagus pemandangan. Sebetulnya waktu saya masih di pilot sih, belum sana ya. Cuman mungkin ini aja kepepet aja. Jadi waktu itu saya resign. Kepepet sama pesawat lain. Saya resign terus 1 tahun nganggur. Kebetulan pas tiba-tiba kenal di komunitas Fotografi. model kan, Komunitas aku gitu ya mas. gitu. Model pesawat terbang gitu. Lama-lama seru juga ya gitu loh. Jadi dari situ Terjun lah. saya pinjam kamera teman saya belajar motret. Oke. Keterusan sampai sekarang. Keterusan sampai sekarang. Nah Mas Darwis ini langsung akhir-akhir ini kita sering menemukan sekali banyak foto-foto yang istilahnya apa sih body part ya Mas? Ya. Body part ya. fotografi ya istilahnya. Itu Iya. apa sih Mas, bisa dijelasin sedikit nggak? Soalnya mungkin orang banyak yang nggak tahu gitu, begitu ngeliat foto-foto itu konotasinya tuh vulgar, porno, padahal mungkin ada sisi lain dari body part Ya. fotografi. Memang kan orang selalu bilang foto nude ya. Tapi waktu saya mulai coba explore ke sana, karena kata-kata nude itu kan agak serem ya, agak horor gitu. Jadi dan kita kalau eksplorasi seorang fotografer tuh mau explore ke sana, kita agak sulit untuk melihat ini loh, memperlihatkan wajah kan. Nah di situ akhirnya saya coba untuk bisa eksplorasi ke badannya ya. Ke Sorry Mas, badannya. ini ya pemirsa di studio bisa siapa lihat itu? ini contoh-contoh dari body part ya, bagian-bagian dari tubuh ya Mas ya. Iya betul.
Terus Ya apa bedanya dengan foto-foto kedokteran kan nggak ada bedanya. Ya benar. Apa bedanya dengan foto-foto kedokteran? Aduh. Ini Mas Darwis yang bikin ya Mas? Ini kalau kayak gini gimana sih Mas? Nggak boleh, ini nggak boleh. Nah ini. Ini kalau kayak gini gimana sih Mas? Minta di zoom in tuh. Aduh, nakal amat sih. Ya jadi sebetulnya ya mungkin setiap fotografer tuh punya satu imajinasi ya. Jadi ini kan sebuah imajinasi yang